Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muka-mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika pandemi dimulai, itu persis masa Prapaskah 2 tahun yang lalu, ketika kita mau Minggu Palma. Saya masih ingat betul karena kami beberapa romo kemudian membuat ketentuan pastoral di Keuskupan yang pertama untuk kemudian mengadakan Ekaristi secara online. Tahun berikutnya sama seperti tahun ini, sejak Rabu-Abu kita dalam situasi yang terbatas. Maka beberapa romo dan juga umat itu bingung piye carane menerima abu. Ada paroki-paroki yang bungkusi abu. Ada romo-romo yang ribut piye ki carane abu supaya orang terima abu. Abu menjadi tanda yang dicari. Nek urung diseri bathuke durung marem. Maka saya mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau Anda tidak komuni kok tidak protes? Kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara langsung dalam Ekaristi dan bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi, tidak bingung itu? Enak toh, misal online toh? Dan itu sesungguhnya ya tidak penuh. Hari ini jauh lebih banyak Anda hadir karena Rabu-Abu. Yang ada di bayangan orang Katolik itu abu, Rabu-Abu. Tapi sesungguhnya dengan Rabu-Abu itulah kita ini dihantar pada kesejatian hidup sebagai orang Katolik, Ekaristi. Maka bacaan yang pertama, kita semua diarahkan untuk melihat yang namanya tanda hidup
Apa itu tanda hidup, Romo? Banyak. Saya hidup ditandai sebagai imam, Anda sebagai suami, istri, anak, dan seterusnya. Maka tanda kehadiran Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Kapan, Romo? Kapan saja. Ia masuk dalam ruang dan waktu keseharian hidup kita. Maka kita mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk dalam yang disebut dalam bacaan yang pertama itu waktu-waktu rahmat. Waktu yang disebut sebagai sebuah perkenanan dari Allah. Kalau itu sudah tiba, kita semua masuk dalam situasi yang sama. Sejak awal penciptaan Allah itu ingin tanpa kecuali selalu membuka surga. Tapi kita ini, para saudara yang terkasih, diberi kehendak bebas yang kemudian kita bisa berbuat, memilih, dan menghidupi apapun atas pilihan hidup kita. Sehingga dinasihatkan kepada kita, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Kalau Anda berpuasa, berpantang, tanpa disertai dengan kedisiplinan diri dan ketekunan dalam doa, ya itu tidak ada bedanya dengan Anda diet. Kalau Anda berpuasa, tanpa kepekaan Anda kepada sesama yang berkekurangan, ya tidak ada bedanya dengan hidup ngirit. Maka hanya jangan mengoyakkan yang nampak, tapi hati kita ini. Kita sungguh-sungguh mengalami pergumulan hidup masing-masing. Tidak ada satupun di antara kita ini yang tidak punya soal dalam hidup. Termasuk kami, para imam, banyak soal. Tapi mari kita lihat bahwa kita disediakan waktu yang sama, dan hari ini penanda Rabu Abu menjadi waktu perkenanan Allah bagi kita untuk masuk dalam situasi tobat. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda mau membatinkan dengan baik bacaan yang kedua dan Injil hari ini, nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus itu, bahwa Ia, Bapamu yang tersembunyi itu, melihat yang paling dalam hidup kita. Maka kita ini sebenarnya tidak bisa sembunyi lagi. Kita harus terbuka terhadap kehendak Allah. Tidak mudah, Romo. Ya, memang tidak mudah. Kita lebih mudah menunjuk yang lain daripada menghantar hati kita ini untuk berhadap-hadapan dengan Allah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Rabu Abu bagi kita semua menjadi awal dan pembuka bagi kita untuk masuk dalam masa Prapaskah. Masa di mana kita semua tidak hanya diundang tetapi ditarik oleh gereja untuk menyekutukan diri melalui pantang dan puasa. Minggu lalu Anda sudah mendengar dan menyimak surat gembala dari Bapak Uskup, yang di akhir surat gembala itu kita diingatkan tentang peraturan pantang dan puasa. Kita tidak hendak saling saingan, kuru-kuruan mergo poso, bukan. Tetapi paling tidak kita mengurangi kecenderungan hidup kita yang kurang sesuai, yang mungkin memaksa kita harus menundukkan kepala dengan sungguh di hadapan Allah. Dan itulah namanya pertobatan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.